mohon maaf kalau tidak mampu membersihkan ekor maka kepalanya dicabut. Mabes Polri, Kompolnas, atau siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikukuh, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat dia tapi segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikan. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Sosok Dede, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon, kini mulai buka suara mengenai pengalamannya yang penuh penyesalan. Dalam sebuah wawancara dengan Deddy Mulyadi, Dede mengungkapkan betapa dirinya merasa bersalah karena memberikan kesaksian palsu yang membuat 8 orang tidak bersalah dihukum. Mengikuti dari penjelasan Dede, terdapat cerita yang mengejutkan mengenai bagaimana dirinya terlibat dalam kasus tersebut. Dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube Deddy Mulyadi, Dede awalnya mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui detail peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut pernyataan Dede, dirinya merasa tertekan dan bingung ketika diminta menjadi saksi. Dirinya bahkan tidak memahami hukum dengan baik. Dalam penjelasannya, Dede mengakui bahwa ia mendapatkan arahan dari Aep dan Rudiana sebelum memasuki ruangan berita acara pemeriksaan atau BAP. Aep dan Rudiana memberinya skenario yang harus diikuti, yaitu melaporkan bahwa ia melihat sekelompok orang yang melempari rumah dengan batu dan bambu. Dede mengungkapkan bahwa ia tidak hanya dipengaruhi oleh Aep dan Rudiana, tetapi juga merasa tertekan untuk mengikuti cerita yang sudah dibuat. Yang disampaikan oleh Dede terhadap klien kami, Bapak Ibtu Rudiana, adalah hoax dan tidak benar, dan kami pastikan keterangan yang disampaikan saudara Dede ini yang menyatakan ia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan tidak benar, itu adalah keterangan yang tidak benar dan fitnah terhadap diri Bapak Ibtu Rudiana. Keren banget Ibtu Rudiana. Yang saya herankan, dari Polres Cirebon ataupun dari Polda Jawa Barat sepertinya nggak punya effort apa-apa gitu untuk membawa Ibtu Rudiana untuk mengedepankan, menjelaskan, dan mengklarifikasi permasalahan ini. Sementara dari Polres, bahkan dari Polri pun sudah mengetahui bahwa cikal bakal permasalahan ini dari Ibtu Rudiana. Tapi kenapa Ibtu Rudiana tidak pernah gitu didorong atau dibawa untuk maju? Mulai dari peradilannya Peggy Setiawan sampai detik ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Deddy Mulyadi juga menanyakan bagaimana Dede merasa mengetahui bahwa kesaksiannya telah menyebabkan penderitaan yang besar. Ia mengakui bahwa setelah melihat dampak dari kesaksiannya, yaitu 8 orang dihukum seumur hidup, rasa penyesalannya pun semakin mendalam. Dalam wawancara tersebut, Dede juga menceritakan bagaimana ia terpaksa mengikuti skenario yang diberikan Aep dan Rudiana. Ia merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain. Dede melanjutkan cerita dengan mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut ia merasa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatannya. Dede bahkan merasa bahwa tindakan tersebut adalah bentuk dari dendam Aep yang sebelumnya merasa kesal karena pernah dipukuli oleh orang-orang yang sama yang terlibat dalam kasus tersebut. Pernyataan Dede menegaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tindakannya. Dede merasa tertekan dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum. Ditambah lagi adanya motivasi pribadi dari Aep yang berkontribusi dalam memberikan arahan dan skenario yang membuat situasi semakin rumit. Melalui wawancara ini, Deddy Mulyadi tidak hanya membongkar penyesalan Dede, tetapi juga menyoroti bagaimana tekanan dan motivasi pribadi dapat mempengaruhi kesaksian seseorang dalam proses hukum. Deddy Mulyadi luar biasa, sampai pemandi jenazahnya Vina loh didatengin, dicari fakta-fakta di sana. Luar biasa, investigasinya benar-benar mendasar ke lapangan langsung. Setahu saya, kasus ini sekarang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri kan? Tapi apakah pernah kalian lihat apa yang telah dilakukan Mabes Polri? Sejauh mana yang telah dilakukan oleh Mabes Polri? Apa tindakan mereka? Kan belum pernah kita lihat. Bukankah Mabes Polri itu secara dana oke,
manpower, oke. Tapi mana tindakannya? Apa nunggu hasil investigasi Kang Deddy? Lalu kalian catat di hasil investigasi kalian? Wah, kalau kayak gitu doang mah, saya juga bisa nih. Gimana dong nih Mabes Polri? Dan buat kalian nih yang hanya kuar-kuar di balik HP, lalu kemudian menghujat Kang Deddy, ya kalau kalian memang tidak bisa melakukan apa yang Kang Deddy lakukan, minimal jangan menghujat lah, begitu loh. Ayo terus netizen tuh bersatu, jangan saling hujat, mengawal kasus ini demi keadilan rakyat kecil. Kasus Vina dan Eki menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan integritas dalam proses hukum untuk mencegah ketidakadilan. Dede kini berharap untuk bisa memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Sebagaimana diketahui, Aep dan Dede merupakan dua orang saksi dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu. Aep menjadi sosok paling vokal muncul di media dan memberi kesaksian melihat para terpidana di malam kejadian pembunuhan Vina. Tak hanya itu, Aep juga menyebut nama Peggy Setiawan dan membuatnya menjadi tersangka saat itu. Meski akhirnya kini terbebas dari status tersangka, Peggy Setiawan menantang Aep secara terbuka untuk membuktikan kebenaran atas ucapannya. Namun dampak dari kesaksiannya yang palsu akan terus terasa bagi mereka yang terkena dampak, dan penyesalan yang mendalam menjadi beban yang harus dipikulnya.